Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa channel Isim Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita sekalian masih dikaruniai banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga dengan bersyukur kepada Allah kita senantiasa dijaga segala bentuk anugerah yang Allah berikan kepada kita fitin wa dunia wal akhirahnya bagi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mari kita senantiasa limpahkan kehadirat junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang insyaallah dengan keberkahan sholawat kita sekalian termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaatul khasah dari beliau di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saudara-saudara sekalian, muslimin wal muslimat, pemirsa channel Isim Islam Itu Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kembali kami ingin mengangkat satu permasalahan yang sifatnya waqi'iyah, dan ini muncul dari kalangan kita, dari saudara-saudara kita yang mungkin karena belum mengerti, belum mengetahui sehingga masih banyak yang mengeluh. Satu di antaranya keluhan dari saudara-saudara kita yaitu di tengah mewabahnya virus corona, banyak yang mengeluh, aduh, saya tidak bisa istiqomah kembali di dalam beribadah, tidak bisa istiqomah. Nah, jika kita memahami istiqomah itu sendiri, ini ditunjang oleh 3 hal. Kalau saya ibaratkan 3 hal ini adalah perangkat. Jadi kita di dalam beribadah, melakukan apapun aktivitas kita yang sifatnya ubudiyah ataupun sifatnya muamalah, ini bisa istiqomah dan tidaknya tergantung perangkat itu kita gunakan atau tidak. Ada satu buah makalah pendapat daripada Imam Abu Laits As-Samarqandi, al-istiqomatu bi thalathati arkan. Istiqomah itu ditunjang dengan 3 unsur. Al-awwalu, yang pertama adalah al-istiqomatu bil jinan. Istiqomah dengan menggunakan hati. Artinya bagaimana? Hati ini termasuk perangkat, alat kita untuk bisa menjadi orang yang istiqomah. Apa fungsi daripada hati? Satu alat, satu perangkat, mungkin kalau kita tidak tahu fungsinya tidak akan berguna. Maka kita harus tahu apa itu fungsinya hati. Fungsi daripada hati ada al-mudawamah ala sidqil iradah, yaitu senantiasa mendawamkan, mendinamiskan hati untuk senantiasa memiliki niat, tujuan yang benar.
Maka serajin apapun ibadah kita, jamaah tidak pernah ketinggalan, sedekah tidak pernah ketinggalan. Tapi kalau hati ini belum kita gunakan, atau ibadah ini belum didasari dengan niat yang benar, maka belum termasuk istiqomah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, perangkat daripada istiqomah, alat untuk kita bisa istiqomah di dalam beribadah adalah hati. Maka sekalipun kita di situasi sekarang ini yang sudah mulai marak di setiap daerah, ada lockdown dan segala macamnya, untuk senantiasa berdiam diri di rumah, istiqomah itu bisa kita raih dengan satu, atau yang pertama adalah memfungsikan hati sebagai alat untuk mendawamkan niat yang benar. Kemudian yang kedua, wasani atau wasaniha, al-istiqomatu bil lisan. Perangkat yang kedua, alat yang kedua adalah lisan. Lisan ini termasuk penunjang daripada kita untuk bisa menjadi orang-orang yang istiqomah, minal mustaqimin, termasuk orang-orang yang istiqomah. Lantas fungsi lisan itu apa? Al-mudawamah ala kalimatis syahadah wa thayyibah, yaitu senantiasa mendawamkan kalimat-kalimat syahadah dan juga kalimat-kalimat thayyibah. Maka kita di dalam melaksanakan ibadah, seaktif apapun kita beribadah, tapi jika lisan kita masih jauh dari perkataan-perkataan yang benar, masih banyak melakukan hal-hal yang kotor, kata-kata kotor, dari lisan kita masih mengeluarkan cacian, dari lisan kita masih mengeluarkan hinaan, maka itu belum termasuk orang-orang yang istiqomah. Itu yang kedua. Lisan punya peranan penting untuk menunjang amal ibadah kita, agar ibadah kita menjadi ibadah yang betul-betul dalam kategori ibadah yang istiqomah. Selanjutnya yang terakhir, wasalisuha, wasalis, yang ketiga. Apa yang ketiga? Al-istiqomatu bil badan. Istiqomah dengan badan kita, jasad kita, jisim kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini termasuk alat untuk kita bisa menjalankan ibadah dengan istiqomah. Apa fungsi daripada badan kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki? Yang ini masih banyak di antara kita, saudara-saudara kita, yang belum bisa memfungsikan, yang padahal jasad ini terlihat. Apa fungsinya? Al-mudawamah ala ta'ah. Difungsikan untuk mendawamkan, senantiasa mendinamiskan, mengkontinyukan anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat, jangan pernah merasa bahwa ibadah kita nilai istiqomahnya berkurang di dalam situasi mewabahnya penyakit, mewabahnya virus di zaman sekarang ini. Sekalipun secara zahiriyah kita berkurang, aktivitas kita ke masjid, aktivitas kita ke majelis ilmu, namun di saat tiga perangkat tadi, tiga unsur tadi masih ada di dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh para ulama,
Kita fungsikan hati untuk memiliki tujuan yang benar, niat yang benar. Karena yang namanya niat, wa mahalluha al-qalbu. Niat itu adanya di dalam hati. Selagi kita masih bisa memanfaatkan lisan kita untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk senantiasa berwasiat dalam kebenaran, berwasiat dalam kesabaran, insya Allah kita masih termasuk orang-orang yang istiqomah. Dan kita masih senantiasa menjadikan anggota tubuh kita, badan kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini tidak bisa terpisahkan, tidak bisa kita lepaskan satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai istiqomah, 3 perangkat ini harus kita gunakan secara bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah. Karena dengan istiqomah, al-istiqomah khairu min alfi karamah. Dengan istiqomah ini lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan kita memegang teguh prinsip-prinsip ini, keistiqomahan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Atas segala kekurangan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.